Shalom. Puji nama Tuhan, kita mulai ibadah konsel malam hari ini. Kita akan satu pujian dengan apa akan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau makan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah konsel malam hari ini. Bukan kuat gagah kami Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kuasa-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul melaksanakan ibadah konsel malam hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin ibadah ini dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami puji-pujikan berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah
tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Kau pimpin kami yang akan membawa firman, Kau pimpin ucapan kami supaya menjadi berkat bagi yang mendengarkan, Yesus. Amin. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ini saya bawakan firman Tuhan dengan tema kekhawatiran. Di hari-hari ini ada banyak sekali ya goncangan. Mungkin hari ini kita sendiri yang sedang tergoncang, apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Untuk ibadah aja susah. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menanggapinya secara benar. Yang terpenting bukan kekhawatirannya, yang terpenting respon kita untuk menyikapi kekhawatiran. Kayaknya enak saja ya, kalau kita bicara jangan khawatir, enteng banget ya, jangan khawatir. Sedangkan besok itu waktunya bayar banget ya, tambah. Kalau bicara ya jangan khawatir enak ya, gampang gitu kan. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Apa itu kekhawatiran, saudara? Kalau menurut saudara, kekhawatiran itu adalah ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi kok sudah khawatir, kan rugi. Belum terjadi tapi sudah khawatir. Kenapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir? Artinya peringatan atau bahaya ya. Jangan khawatir kan artinya peringatan. Kalau di POM jangan menyalakan korek api, ya jangan dinyalakan. Kalau dicoba ya nyawa ya. Berarti kata-kata jangan kan bahaya ya. Di sini saya berikan 4 bahaya kekhawatiran. Yang pertama kita buka di Amsal 12 yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi bisa dilihat ya di sebelahnya mungkin ada yang kekhawatir, yang mulai bungkuk, yang banyak tanggungan mungkin. Artinya kekhawatiran bukan hanya mengganggu jiwa, tapi juga fisik. Kadang stres mikirin masalah sampai pusing, sampai sakit. Kadang sampai terkena asam lambung. Yang kemarin tetangga kandangan asam lambung akut. Kan asam lambung itu kan tempatnya berpijaknya pikiran. Ya benar kan berpijaknya pikiran. Kalau ke dokter kenapa asam lambung? Jangan banyak-banyak pikiran, pasti gitu. Pasti kan itu masalahnya.
Yang kedua, kita baca di Amsal 25 yang ke-26. Amsal 25 ayat 26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Disebutkan dalam Alkitab seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, kata ayat ini. Jadi kalau kita khawatir, kita seperti mata air yang keruh dan kotor. Jadi kita sebagai orang percaya, kita maunya yang bersih kan, bukan yang kotor. Hati kita ini sumber dari segala sesuatu. Kalau hati kita ini kok kotor, yang keluar pasti kata-kata kotor. Kalau hati kita ini khawatir, pasti yang keluar ya kotor, sikapnya, perilakunya pasti kotor yang keluar. Karena hati sumber dari segala sesuatu. Yang ketiga, kita baca di Lukas 8 yang ke-14. Bahaya kekhawatiran yang ketiga. Lukas 8 yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tuhan Yesus berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Ini berbicara tentang apa itu? Firman apa? Bicara firman itu perumpamaan benih yang ditabur ya. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, sehingga mereka tidak menghasilkan buah karena terhimpit oleh kekhawatiran. Orang yang khawatir itu seperti benih yang ditabur dalam semak duri. Artinya benih itu tidak akan tumbuh, apalagi berbuah. Percuma kita, kenapa kita tidak melihat mukjizat Tuhan ya dalam kehidupan kita ya? Kenapa kita tidak melihat apa ya, karya Tuhan dalam rumah tangga kita mungkin? Padahal kita sering ibadah ke gereja, sering ikut ibadah online kayak gini. Mungkin kita sudah belajar mendekat dengan Tuhan, tapi hati kita masih khawatir. Itu sama saja kayak tadi. Perumpamaan firman itu perumpamaan benih yang ditabur di dalam semak berduri. Mungkin bisa tumbuh, tapi ya untuk berbuah aja enggak bisa. Kalau Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, ya jangan khawatir. Tapi bukan berarti kita nggak boleh khawatir. Dalam Alkitab kita seenaknya ya bisa utang bank sekian banyak, terus nanti Tuhan yang sediakan. Namanya itu enggak berhikmat ya. Alkitab berkata kalau seorang banyak khawatir tidak akan berbuah dalam hidupnya. Buru-buru lihat mukjizat. Rumah tanggamu tidak akan diberkati, pekerjaan apalagi dalam masa seperti ini. Kalau kita mikirnya situasi kayak gini ya, saya biasanya itu kiriman ke Madura itu seminggu 2 kali, sekarang cuma sekali. Ini aja sepi. Tapi kalau dipikir gitu ya tambah stres sendiri, rugi. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena Alkitab berkata iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita cuma mendengar terus nggak kita jalankan ya sama saja kayak yang tadi perumpamaan itu tadi. Imannya yang ditaburnya di dalam semak berduri. Iman itu apa sih saudara? Kalau menurut iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, kalau kita mendengar firman tapi kita khawatir, itu akan menjadi semak duri yang menghambat pertumbuhan firman yang kita dengar. Apalagi mau melihat buah. Yang mau Tuhan Yesus cari dalam hidup kita ini apa sih? Apakah pelayanan kita, persembahan mungkin, apa gereja? Kan yang dicari Tuhan pasti kan buah dari setiap kita. Yang dicari Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus datang itu yang ditanyakan buah kita ini gimana? Umpama kita tanam cabai ya, kita tanam cabai atau tomat gitu di lahan,
Tanpa kita tanam rumput, rumput pasti ikut tumbuh. Iya toh? Rumput pasti ikut tumbuh. Kita waktu mengasih pupuk, mengasih untuk cabai tadi, kalau rumputnya kita biarin, itu sama besarnya, sama kayak pertumbuhan cabai, malah lebih besar rumput. Karena yang bibit yang kita berikan untuk cabai tadi diserap semua sama rumput. Kalau rumput itu sudah menjadi ilalang, sudah menutupi cabai tadi, rumput ini pasti akan nggak bisa tumbuh, apalagi untuk berbuah. Tumbuh aja loh enggak, apalagi berbuah. Bahkan iman percaya kita bisa mati loh, karena sudah dimakan rumput itu tadi. Ya sama seperti kekhawatiran. Kalau kekhawatiran kita besar ya, kekhawatiran kita akan menyerap energi positif dalam kita yang diberikan Tuhan. Karena yang dipikir cuma khawatir, dan khawatir. Padahal khawatir kan suatu masalah itu yang belum terjadi, tapi kita khawatirkan. Kan sia-sia. Bahaya kekhawatiran yang keempat, kita buka di Lukas 10, 38 sampai 42. Ini kisah tentang Marta dan Maria. Maria itu waktu Tuhan datang, ia duduk di samping Yesus dan menyerap semua pengajaran dan firman-Nya. Tetapi Marta sibuk di dapur bikin teh, bikin makanan, sibuk ini, sibuk itu. Kesannya Marta sibuk menyiapkan ini itu hanya untuk Tuhan. Kesannya kan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi dengan kata lain, khawatir di situ dijelaskan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang yang khawatir itu berarti orang yang menyusahkan diri sendiri. Ya, dalam Alkitab disebutkan nggak usah susah ya, kan memang hidup ini sudah susah, kok malah dibikin susah gitu loh. Banyak orang sakit bukan karena keadaannya ya, tetapi dia menakutkan keadaan yang buruk. Bukan karena dia emang sakit, tapi dia menakutkan keadaannya yang buruk. Mungkin ya, aku kebian kerja kok yang ini ya, dipikir diwala-wali ya pancet. Itu tadi empat bahaya kekhawatiran. Yang pertama tadi, kekhawatiran membungkukkan orang. Yang kedua, kekhawatiran seperti air yang keruh dan kotor. Yang ketiga, imannya tidak bertumbuh atau berbuah. Yang keempat, kekhawatiran hanya menyusahkan diri sendiri. Sia-sia ya berarti ya kekhawatiran. Yang terakhir ini adalah alasan kita nggak boleh khawatir dalam Alkitab. Kita baca di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini berbicara jangan khawatir, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan minuman, jangan khawatir akan pakaian, jangan khawatir dan jangan khawatir. Kita mau baca di ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa ya dalam hidup kita. Ya yang saya sebut tadi, apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Jadi jangan khawatir. Ayat terakhir kita baca di ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tanpa kita meminta, Bapa lo sudah tahu, kenapa kita harus khawatir.
Yang ketiga, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah cukup jelas ya. Kekhawatiran itu kalau menurut kita orang percaya berbahaya ya. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali bersekutu, berkumpul di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita diberkati firman Tuhan tentang hal kekhawatiran ya. Tadi dikatakan bahwa janganlah kita khawatir. Jadi tidak ada untungnya untuk khawatir sebenarnya. Tapi secara tidak kita sadari atau harus kita sadari sebenarnya ya, manusia itu tidak akan luput dari hal kekhawatiran. Tapi yang harus kita garis bawahi malam hari ini, dan kita tahu sekarang bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa dalam diri kita. Jadi mungkin secara gampangnya ya, tidak perlu kita khawatir, nggak penting gitu loh. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Tidak penting ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyang. Jadi boleh kita khawatir. Mungkin kita khawatir kepada anak, mungkin kita khawatir kepada suami, kepada istri, mungkin kepada siapapun. Kita tidak akan luput dari hal kekhawatiran. Tapi kita tahu bahwa kita harus serahkan kekhawatiran ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita bimbang, kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita yakin, kita percaya, dan kita berdoa, orang benar bila berdoa itu besar kuasanya. Kalau kita khawatir, mungkin kita khawatir dengan anak. Tuhan, anakku sedang pergi jauh sama teman-temannya. Kita berdoa saja. Iya, tidak usah kita khawatir, gupuh, terus anak kita itu kita telponi terus gitu ya. Atau kita khawatir dengan hal yang lain. Tidak penting, saudara. Jadi tadi dikatakan kekhawatiran itu hanya membungkukkan orang. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Dan orang yang khawatir, dikatakan tadi, dikatakan kotor itu apa ya? Pikirannya itu tidak jernih. Jadi pikirannya itu mulai, mungkin nanti seperti ini yang akan terjadi. Langsung halusinasi, terus punya asumsi yang keliru ya. Jadi khawatir ini kita harus kalahkan. Kenapa kok kita harus kalahkan? Karena tidak penting. Seperti tadi loh, katakan kalau kita ke POM, di situ kan ditulis jangan nyalakan api atau jangan merokok gitu ya. Coba aja yang biasanya rokokan terus pergi ke POM, rokoknya tidak usah dimatikan, tetap aja bunuh diri, saudara ya. Jadi kata-kata jangan ini penting. Kenapa? Karena tidak perlu gitu loh. Ini akan menyusahkan diri kita sendiri aja, membungkukkan orang. Tapi perkataan yang baik akan menggembirakan dia, menggembirakan kita. Jadi pikirkan aja, katakan saja kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Saya mau katakan sedikit lagi ya. Sudah saya sampaikan di kaum muda kemarin. Kalau kita mengenal sesuatu, itu akan menentukan sikap kita kepada sesuatu itu. Ngerti maksud saya? Kita mengenal sesuatu, itu akan menentukan sikap kita terhadap sesuatu yang kita kenal itu. Contoh, mungkin saya kenal dengan Pak Yohanes ya, mungkin saya kenal dengan Pak Yohanes. Nah, kalau Pak Yohanes ini minta tolong kepada saya, dan saya kenal betul Pak Yohanes orangnya baik, ini dan itu, saya tidak akan pikir panjang untuk saya bantu dia kalau saya bisa, iya toh.
Tapi kalau saya tidak kenal Pak Yohanes, tiba-tiba datang ke rumah terus minta tolong, Pak Kris, saya minta pinjam mobilnya ya, untuk saya pakai dengan keluarga saya, nanti anak saya yang nyopir. Saya tidak kenal, tidak tahu Pak Yohanes ini. Mungkin sekedar ya tahu, sekedar kenal gitu aja. Ya tidak mungkin saya berani. Betul saudara? Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita kenal betul siapa yang kita percaya, kita tidak akan khawatir. Amin. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, kita tidak akan putus asa. Karena mengenal sesuatu, mengenal Tuhan, itu akan menentukan sikap kita, bagaimana kita untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi kenallah Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Kalau dia mengatakan di dalam firman-Nya, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan dia juga mengatakan, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Dia tuh enak. Kalau kita kenal betul siapa yang kita percaya, Allah kita, Yesus Kristus, Dia Allah yang senantiasa menggendong hidup kita. Di luar sana tidak ada jaminan. Banyak orang yang mengaku beriman, tapi betul dia beribadah, betul dia berdoa, betul dia datang kepada Tuhan, bahkan sampai mungkin ibadah satu hari 5 kali mungkin ya, berdoa 1 hari 5 kali mungkin. Tapi ketika menghadapi masalah, tantangan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, datang kepada orang minta pertolongan dukun, yang katanya mungkin, oh ini orang kok ya, alirannya keagamaan. Nah, kan seperti itu biasanya kan modus ya. Kalau orang-orang pintar itu kata dukun ya tidak akan laku, saudara. Ya toh? Tapi kalau mereka pakai nama keagamaan, nah ini laku berat. Jadi jangan sampai kita, apalagi anak-anak Tuhan Yesus, apalagi kita ya, sampai kita datang kepada orang-orang untuk minta tolong. Kita bisa sujud, kita bisa lipat tangan kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dia Allah yang mampu menjawab segala pergumulan kita. Puji nama Tuhan, biar malam hari ini menjadi berkat buat setiap hidup kita. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah malam hari ini. Engkau Allah yang sudah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Ibadah Komsel Gloria malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga saat kami memuji, sehingga saat kami mendengar firman, ada kuasa yang besar yang akan terjadi dalam setiap hidup kami. Banyak pergumulan Tuhan,
banyak permasalahan yang harus kami hadapi. Tapi malam hari ini Kau mengatakan jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami tahu bahwa Yesus yang akan campur tangan, menolong, dan memberi kemenangan dalam setiap hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan Kau mengatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang mengerti. Bukan sekedar mengerti, tapi Engkau Allah kami yang peduli Tuhan. Engkau yang akan turun tangan, akan menolong kami di saat kami tidak mampu. Di situ tangan Tuhan bekerja buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini berkati kami yang sudah bergabung, berkati kami yang sudah hadir bersama-sama di rumah keluarga dari Bapak Obed. Tuhan berkati juga dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati. Setiap pelayanannya Tuhan juga memberkati. Begitu juga Tuhan yang memimpin pujian Ibu Ana, Tuhan juga memberkati. Dalam segi apapun Tuhan, rumah tangga, pelayanan juga Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan Ibu ini. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang bergabung lewat Instagram, bergabung online Tuhan bersama kami ibadah Gloria. Kami yakin, kami percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang kami tahu pasti, kami tidak pernah sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan mengatakan jika Allah ada di dalam kami, jika Tuhan bersama kami, jika kami dekat dengan Tuhan, siapakah lawan kami? Kami yakin tidak ada yang mampu melawan hidup kami. Tidak ada satu kuasa musuh satupun yang mampu menyerang hidup kami saat kami hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa buat Pak Gembala, semua sidang jemaat GBT Immanuel Kerembung. Tuhan, yang malam hari ini mungkin kami dibatasi ibadah-ibadah kami, tapi kami tetap yakin dan percaya. Tuhan, kami berdoa untuk masa pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja, dan kami boleh bersama-sama dilawat Tuhan, menerima karunia yang dari Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi. Kami percaya bahwa masa pandemi akan segera berakhir dan kami boleh bebas kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami landaskan doa syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap hidup.